Selamat pagi teman-teman semua, Shalom. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Sungguh suatu sukacita kami bisa melayani teman-teman di Gloria Youth Ministry online ini. Dan saya harap teman-teman juga di rumah tetap memiliki sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti ketika kita memuji Tuhan bersama-sama di GM Gloria lantai 5. Walaupun kita memuji Tuhan sendiri di rumah, tetapi kita tetap harus memiliki hati yang rindu akan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, ketika Engkau masih memberikan kami suatu kesempatan, kami bisa berada di rumah kami dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang terpenuhi dan tercukupi. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami sepanjang waktu, sepanjang hidup kami. Sertai Tuhan ketika kami akan memuji memuliakan Engkau, biarlah suara kami, setiap pujian kami betul-betul keluar dari hati kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sertai ya Tuhan, kami yakin Roh Kudus beserta kami dimanapun kami berada. Kami yakin ya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami, Roh Kudus dan Tuhan sendiri beserta dengan kami semua di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita dengan sukacita penuh, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita, sebab Dialah yang menciptakan kita dan punya Dialah kita. Mari kita puji dengan riang. Baru bagi Tuhan kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim berdiri pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia, puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Teman-teman, silahkan tenangkan hati teman-teman, pribadi lepas pribadi, tenangkan hati dan arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Teman-teman, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut.
Dan mungkin bahkan lebih nyata kita dapat baca di Perjanjian Lama. Tetapi bila hari ini engkau diberikan kesempatan untuk hidup berdamai dengan Allah, jangan pernah sepelekan anugerah yang Tuhan berikan ini. Sebab tidak ada Allah lain di dunia yang rela turun ke dunia menebus umatnya dari dosa. 耶稣背负十架，为我担当过犯，毫无保留为我生命在十架上，你手边上我的医治，你手心房我的自由释放。十字架，十字架，耶稣以爱覆盖我。十字架，十字架，你宝血为我流下。十字架，十字架，我的救赎的记号。十字架，十字架，是我永远的荣耀。 Sekali lagi, hanya Tuhan yang rela mati buat kita. 耶稣背负十架，为我担当过犯，毫无保留为我生命在十架上，你手边上我的医治，你手心房我的自由释放。 Salibnya, 耶稣以爱覆盖我，十字架，十字架，你宝血为我流下，十字架，十字架，我的救赎的记号，十字架，十字架，是我永远的荣耀。 teman-teman, selama pandemi ini berlangsung, teman-teman, selama kebimbangan yang ada dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita, apakah kita tetap ingat pada Tuhan? Teman-teman, ketika kita ragu akan masa depan kita, apakah kita masih ingat pada Tuhan? Teman-teman, ketika ada masalah yang melanda dalam hidup kita, apakah kita masih tetap ingat pada Tuhan? Seringkali teman-teman kita melupakan Tuhan. Seringkali teman-teman kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita tidak menempatkan Tuhan pada posisinya. Dan teman-teman harus sadari bahwa itu adalah dosa. Dosa telah mengikat kita sebagai manusia hidup dalam kedagingan. Tapi teman-teman, kita bersyukur Tuhan masih sayang pada kita. Tuhan masih mengasihi kita. Ia mengirim anaknya Yesus Kristus turun ke dunia, menebus kita dari hukum dosa melalui karya penyaliban Yesus Kristus. Teman-teman, saya ajak kita semua mengaku dosa kita. Sebab kita tahu Tuhan kita setia dan adil bila kita mengaku dosa kita, membawanya ke hadapan Tuhan kita. Ketika kita bimbang, ketika tidak bersandar pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami tahu Engkau adalah Allah yang adil. Tapi kami juga mengetahui Engkau adalah Allah yang maha pengasih. Kami sadar ya Tuhan, setiap waktu dalam hidup kita sering meragukan kekuatan-Mu Tuhan. Kami sering bertanya apa yang akan kami makan besok hari, apa yang akan kami pakai besok hari. Tuhan, terima kasih. Engkau mengirimkan Yesus Kristus melalui karya penyaliban, melalui salib Kristus kami ditebus dari dosa. Kami dapat hidup damai dengan Allah melalui Kristus Yesus. Ajar kami Tuhan agar kami dapat menghidupi anugerah ini dalam hidup kita masing-masing. Apapun kondisi yang ada dalam hidup kami, kiranya kami bisa
tetap percaya, tetap berpegang teguh bahwa Tuhan menyediakan bagi kami. Ketika kami masih memiliki pengharapan akan hari esok, kami bersyukur ya Tuhan. Ketika kami masih memiliki pengharapan bahkan untuk kehidupan kekal setelah kematian, kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam setiap kebimbangan hidup kami, terutama pada saat seperti ini, virus, penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, segala sesuatu, segala masalah mungkin ada pada setiap kami. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang menyediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengaku kami adalah manusia yang lemah, yang ragu akan Engkau. Sertai kami ya Tuhan agar kami dapat menghidupi kasih-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Sekali lagi, sejujurnya.爱覆盖我，十字架，十字架，你宝血为我留下，十字架，十字架，我的救赎的记号，十字架，十字架，是我永远的荣耀，十字架，十字架。是我永远的荣耀。Luar biasa teman-teman, kita adalah manusia yang telah Tuhan ampuni dosanya. Kiranya kita dapat menjadi ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru segera datang. Dengan itu mari kita ikrarkan pengakuan iman kita tunjukkan iman kita pada dunia melalui pembacaan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan bagi Dia segala kemuliaan. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita nyatakan bagi Dia segala kemuliaan. Pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Ketika di dunia ini sulit sekali mendapatkan kepastian, namun kami bisa menemukan kepastian itu di dalam Engkau.
Bapa dalam surga, persiapkan setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga ketika firman Tuhan kami dengar dari rumah kami masing-masing, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang menjadi kerinduan kami boleh lagi menikmati cinta-Mu. Kami boleh lagi mempunyai relasi yang indah bersama dengan Engkau. Dan kehidupan kekristenan kami senantiasa berharap kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Ya, tema kita pada pagi hari ini tentang PHP. Temanya tentang PHP. Pemberi harapan palsu, bukan. Tetapi pemberi harapan pasti. Ya, tema kita adalah PHP, pemberi harapan pasti. Diberi kepastian, itu senangnya minta ampun. Betul ya? Yang namanya ketika kita menemukan atau menerima kepastian, itu luar biasa indahnya. Betul ya? Namun bagaimana ketika kita tidak menemukan kepastian itu? Malahan yang kita temukan itu kepalsuan. Ya kan? Sakitnya itu bisa tembus ke tulang. Waduh. Di rumah mungkin ada yang pernah mengalami pengharapan yang palsu atau diberikan harapan yang palsu. Pernah? Mungkin teman-teman di rumah punya pengalaman itu gitu ya. Teman-teman pasti akan tahu betul gimana rasa sakitnya. Tapi perasaan itu akan tergantikan ketika kita menemukan pengharapan yang pasti. Apakah Anda di rumah korban dari PHP? Atau yang di rumah malahan Anda pelakunya? Koreksi sendiri masing-masing di hati gitu ya. Cewek PHP. Ini dia. Cewek PHP. Cewek PHP itu kalau diajak mabar, dia itu mau. Mabar tuh main barengnya istilah anak-anak gamers. Cewek PHP itu diajak mabar yuk. Jam 2 pagi pun dia mau. Diajak mabar. Diajak ke mall, wah lebih suka cewek diajak ke mall gitu ya. Diajak ke kafe, yuk kita nongkrong bareng, mau dia. Tapi ketika diajak serius, hilang. Handphonenya susah dihubungin. Diajak untuk ketemu susahnya minta ampun. Contoh nggak adil. Cowok juga ada yang PHP. Betul ya? Cowok juga ada yang PHP. Cowok yang PHP diajak temenin belanja. Mau dia? Wah mau. Walaupun rumahnya di Pantai Cermin. Dia mau. Kemana kira-kira yang paling jauh? Belawan. Beda area ya. Mau. Pokoknya waktunya walaupun jaraknya jauh, hujan, badai. Oke, saya mau. Diajak heboh bareng, wah mau dia. Cowok PHP. Bahkan chat tiap hari dia. Halo selamat pagi. Kamu udah mamam tiang belum? Mamam siang maksudnya. Diingatin makan, walaupun jarang diingatin minum. Udah minum belum kan jarang tuh. Wah dikasih perhatian tiap hari. Bahkan di chat. Saya tahu kamu lagi sakit hari ini. Mau gak saya bawain kamu Bir Brand? Susu beruang gitu ya. Bir Brand susu beruang kan. Iklannya naga. Tetapi pas diajak serius. Tiba-tiba sinyal HP-nya hilang. Diberikan harapan palsu itu emang gak enak, setuju gak? Gak enak. Kita sudah menjalin
Suatu hubungan ketika cinta sudah mulai bertumbuh, putus di tengah jalan. Sakitnya sampai ke sumsum. Pernah ngalamin? Kalau udah pernah ngalamin, diam-diam aja. Yang paling sakit itu ketika sudah putus cinta, tapi masih sayang. Itu sakitnya minta ampun. Betul apa ya? Oh, putus cinta itu sakitnya minta ampun. Nggak mau makan, nggak mau minum, kurung diri. Ketika bahkan sudah mendapatkan pengharapan itu. Pertanyaannya, apakah saat ini masih ada nggak ya kira-kira orang yang memberikan pengharapan yang pasti, kira-kira masih ada apa enggak ya? Atau udah hilang? Kayaknya di dunia ini bahkan sampai detik ini memberi pengharapan palsu itu sudah menjadi suatu tren di kalangan anak muda. Sulit sekali lagi untuk menemukan yang namanya diberikan pengharapan yang pasti, itu susah. Teman-teman, ada berita gembira hari ini. Ketika Anda dan saya mempertanyakan, masih ada nggak ya pengharapan yang pasti? Masih ada nggak ya orang yang sampai detik ini masih terus memberikan pengharapan yang pasti? Berita gembiranya buat setiap kita semua pada pagi hari ini. Ketika kita sedang mempertanyakan itu, seorang pribadi yang namanya Yesus, dia sanggup memberikan pengharapan itu yang pasti. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Teman-teman boleh buka Alkitabnya di rumah ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, di dalam Yesaya 41 ayat 10, kita bisa melihat kata sebab aku ini Allahmu. Di dalam Yesaya 41 ini, kalau teman-teman bisa lihat ya, di Alkitabnya, coba kita buka di Alkitabnya itu, Anda perhatikan kalimat depannya begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, perhatikan. Sebab aku ini Allahmu. Ketika saya coba membaca firman Tuhan ini, ada banyak hal yang saya coba persiapkan, kemudian saya ganti lagi. Tuhan, apakah kehidupan seorang Kristen itu seperti, ketika aku jangan takut karena Tuhan menyertai. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguh. Terlihat kalau Anda membaca teks ini, maka yang terjadi adalah kita merasa bahwa kehidupan seorang Kristen itu kalau enggak, ya dari sakit ke sembuh, ya miskin ya ke kaya, begitu-begitu ya.
Tapi ketika kita membaca teks ini lebih dalam, kata ini menyentuh sekali yang paling dalam. Sebab aku ini Allahmu. Kalimat ini sedang mau menyatakan apa? Sebab aku ini Allahmu. Kalimat ini mau menyatakan apa? Yang saya catat ada 3 hal. Ketika kita sedang merenungkan kata dalam Yesaya 41 ayat 10. Sebab aku ini Allahmu. Kalimat ini ingin menjelaskan keberadaannya Allah. Ingin menjelaskan apa? Keberadaannya Allah. Yang mau membangun relasi dengan ciptaan. Sebab aku ini adalah Allah. Artinya kalimat ini bukan tempelan di dalam Yesaya 41 itu bukan tempelan. Dia bukan tempelan. Jadi jangan kadang-kadang ketika kita baca kita fokusnya begini. Oh iya, jangan takut sebab Allah menyertai. Wah, jangan bimbang karena Allah meneguhkan. Sehingga kalimat sebab aku ini Allahmu itu tertinggal seperti sisipan. Padahal kalau kita lihat Yesaya 41 ayat 10 itu yang lagi mau ditekankan. Bukan masalahnya ketika kamu takut diberikan. Udah kamu jangan takut. Enggak. Ketika kamu jangan bimbang, kemudian Allah menguatkan. Kita fokusnya ke situnya kan. Namun apa yang terjadi ketika kata sebab aku ini Allahmu ingin menekankan tentang keberadaan Allah itu yang mau terus berelasi dengan manusia. Termasuk dengan Anda yang ada di rumah. Yang kedua, kalimat sebab aku ini Allahmu, kalimat ini ingin menjelaskan hidup yang berserah kepada Allah. Sekali lagi, kalimat ini juga ingin menjelaskan tentang hidup yang berserah kepada Allah. Jadi hidup yang berserah kepada Allah ketika dikatakan jangan takut, artinya mau bersandar penuh. Berserah penuh kepada Allah. Bukan lagi kepada pengalaman. Gitu ya. Kayaknya saya tuh kalau datang ke gereja segala sesuatunya kamu harus berserah kepada Allah. Kenapa sih seharusnya kepada Allah? Karena tanpa Allah saya dan Anda bukan siapa-siapa. Tanpa Allah saya dan Anda bukan siapa-siapa. Tidak ada apa-apanya. Betul ya? Oleh sebab itu ketika Yesaya 41 ayat 10 ada kalimat sebab aku ini Allahmu. Kalimat ini ingin menjelaskan tentang seorang murid Kristus yang hidupnya berserah kepada Allah. Yang ketiga, kata di dalam Yesaya 41 ayat 10, sebab aku ini Allahmu sedang mau menekankan atau menjelaskan rasa cintanya Allah yang begitu dalam kepada bangsa Israel. Nah, teman-teman kalau punya waktu nih, boleh baca di dalam Yesaya ini karena kisahnya ini begini. Bangsa Israel ini tuh dia lagi ada di pembuangan. Ketika dia berada di pembuangan. Nah, ketika dia sedang berada di pembuangan, rasa takut, kami takut nanti kami binasa. Kami takut banget kalau satu generasi kami dihabisin. Wah, galaunya minta ampun itu. Saya kurang tahu ya gimana anak-anak muda kalau galau sekarang, saya kurang ngerti. Tapi biasanya kalau galau itu kadang kucing lewat di depan rumahnya bilang, kenapa kucing lewat sini? Lewat sana. Dia marahnya random gitu. Kalau lagi galau gitu. Nggak jelas. Ya, ketika dalam kisah ini bangsa Israel lagi ada di pembuangan gitu. Jadi itu yang menjadi satu ketakutan, kebimbangan. Maka firman ini datang lewat Nabi Yesaya. Jadi kita balik ya, kalau kita tadi Yesaya 41 ayat 10. Sebab aku ini Allahmu. Kalimat ini juga sedang menjelaskan rasa cinta Allah kepada Israel. Kita ulang. Sebab aku ini Allahmu dalam Yesaya 41 ayat 10. Itu bukan kalimat sisipan. Sekali lagi, bukan kalimat sisipan. Tetapi justru penekanannya ada di kalimat itu. Sebab aku ini Allahmu. Jadi lewat kata sebab aku ini Allahmu menjelaskan 3 hal penting. Yang pertama menjelaskan apa? Keberadaan Allah untuk membangun relasi dengan umat Israel.
Yang kedua, sebab aku ini Allahmu. Kalimat ini sedang menjelaskan hidup yang berserah total kepada Allah. Yang ketiga, kalimat sebab aku ini Allahmu juga mau menjelaskan rasa cinta yang begitu dalam kepada bangsa Israel. Jika relasi ini terbangun dengan Allah, ketika mereka mempunyai hidup yang berserah kepada Allah, serta menikmati cintanya Allah, maka ketakutan, kebimbangan bukan lagi menjadi suatu hal yang sangat mengganggu kehidupan orang Israel pada saat itu. Betul ya? Indah banget kan ya relasi dengan Tuhan. Ketika mempunyai relasi, hidupnya mau berserah kepada Allah, bahkan merasakan cintanya Tuhan tuh indah banget. Ya. Namun kenyataannya, ketika kita itu sedang merasa, oh iya, saya adalah orang-orang yang mau membangun relasi dengan Tuhan. Tapi begini, ketika saya sedang membangun relasi sama Tuhan, kita berani ngomong gini, aduh Tuhan sorry ya, gak ada waktu. Gini aja, kita buat kesepakatan deh. Ya, jam 11 deh, jam 11 malam baru saya free. Free fire maksudnya. Waduh, Amsyong. Jadi seakan-akan merasa, aduh Tuhan waktu saya sama kamu gak cocok. Saya orangnya dari pagi itu sibuk. Siang, Tuhan tahu sendiri ya, Tuhan kan di mana aja ada. Tuhan bisa lihat saya tuh sibuk sekali. Gaming. Sibuk sekali main game. Jadi waktu kami tidak cocok deh Tuhan. Oke deh jam 11 lah ya. Free saya, free. Lagi-lagi Tuhan mendapatkan apa? PHP. Diberi harapan palsu sama saya dan saudara. Yang sering kasih PHP ke Tuhan boleh angkat tangan. Tenang, saya lihat Anda di rumah hari ini. Teman-teman sekalian yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu tidak pernah susah ditemui. Sekali lagi ya. Tuhan tidak pernah susah untuk ditemui. Tapi kita yang susah berikan waktu untuk Tuhan. Jelas ya? Setiap relasi yang kita bangun dengan Allah akan melatih kepekaan kita. Kadang-kadang kan sering tuh. Hamba Tuhan sering bilang begini. Kamu dengar suara Tuhan apa hari ini ke kamu? Aduh! Yang saya dengar omelan orang tua saya terlalu keras. Mau dengar suaranya Tuhan lagi. Enggak dengar. Gimana dengar kamu pakai headset? Enggak ya. Jadi setiap relasi yang mulai kita bangun sama Tuhan, itu akan menghasilkan kepekaan. Relasi yang dibangun ketika kita mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya, itu kembali menguatkan, meneguhkan kita. Kasus yang lain. Hidup yang kita mulai dengan kata terserah, perhatikan ya. Hidup yang kita mulai dengan kata terserah akan berakhir pada pasrah. Setuju? Ketika mulainya aja udah terserah. Gimana ujungnya? Ya pasrah. Kata di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, sebab aku ini Allahmu, juga lagi sedang mau menekankan hidup yang berserah kepada Allah. Hidup yang berserah kepada Allah. Nah, teman-teman, terkadang kita itu punya pemikiran yang sedikit terganggu tentang hidup yang berserah. Hidup yang berserah itu yang pertama. Sebelum Anda melakukan sesuatu, sebelum Anda merencanakan sesuatu, bawa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tujuannya apa?
Sehingga ketika Anda mempunyai cita-cita, keinginan, harapan, apapun itu Anda serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Tujuannya apa sih? Supaya setiap keinginan, harapan saya dan saudara sejalan dengan kehendak Allah. Setuju ya? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kata berserah ini juga yang kedua mempunyai makna. Menyerahkan sepenuhnya. Enggak setengah-setengah guys. Saya berikan suatu ilustrasi. Berserah kepada Tuhan. Misalnya, ini keinginan. Ini harapan Anda. Kemudian Anda katakan, ya ini saya bawa dan saya mau menyerahkan kepada Tuhan. Perhatikan. Kalau Anda mengatakan berserah, menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan saya serahkan ini keinginan saya, masa depan saya, cita-cita saya kepada Engkau. Tapi tangannya masih lengket. Saat Tuhan mau ambil, kita masih pegang. Tuhan mau ambil, kita masih pegang. Tarik-tarikan. Gitu. Berserah? Bukan. Artinya apa? Gimana ya? Tuhan, tapi kalau saya kasih ke kamu, jadinya sesuai ini ya. Gak boleh yang lain ya. Oke, bisa. Bisa ya? Deal? Tapi nanti Tuhan kasihnya lain. Itu bukan hidup yang berserah. Tapi hidup yang kasih syarat ke Tuhan. Kalau saya mau begini, Tuhan yang gini. Jadi ngatur kan. Tetapi hidup yang berserah kepada Tuhan. Ketika kita kasih Tuhan. Ini pergumulanku, ini doaku. Aku serahkan ke kamu. Sentuhnya lagi enggak. Terus kita bilang begini, oh berarti kamu tidak mau tahu. Bukan. Segala setiap keinginan saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Sampai sini mengerti? Teman-teman setuju nggak yang di rumah? Ketika saya ngomong gini. Kehidupan seorang Kristen itu bukan soal tentang saya percaya dia yang tersalib. Saya percaya dia tebus dosa saya. Kehidupan seorang Kristen, ya saya melayani Tuhan. Haleluya, shalom. Tetapi di dalam kehidupan seorang Kristen, kalau tidak merasakan cintanya Tuhan, kita akan berjalan tanpa pengharapan. Yang akan kita temukan apa? Pengharapan palsu. Anda boleh sampai saat ini, detik ini, mengatakan demikian. Saya melayani Tuhan giat loh. Saya sayang sama orang tua saya. Saya dengar setiap perkataan mereka. Saya orangnya gak nakal. Tapi kalau sampai saat detik ini, Anda tidak merasakan cintanya Tuhan. Tanda tanya besar. Kehidupan seorang Kristen bukan hanya bicara soal percaya, saya percaya ditebus, saya percaya Tuhan itu berkati saya. Buat apa? Kalau sampai detik ini Anda sendiri tidak merasakan cintanya Tuhan. Orang itu ya, kalau dia merasakan cintanya Tuhan, itu hidupnya pasti beda. Setuju? Dia akan rasakan, saya tahu hidup saya sangat berharga di mata Tuhan. Mau bunuh diri. Frustasi gila karena diputusin. Saya sudah mengalami cintanya Tuhan. Amin. Di dunia ini gak ada yang sayang sama saya, peduli sama saya aja pun gak ada. Bahkan saya terus direndahkan. Saya sudah kehilangan cinta. No.
Tuhan bilang, aku tetap mengasihi kamu. Dan kita rasakan, Tuhan, terima kasih. Saya merasakan cintamu begitu dalam. Menyentuh saya, memeluk saya dengan hangat. Amin. So kalau hari ini Anda mengatakan, saya sulit sekali mencintai seseorang, pasti ada yang salah. Orang yang merasakan cintanya Tuhan, merasakan kasihnya Tuhan. Dengar ini baik-baik. Dia nggak akan simpan cinta itu sendiri, tapi dia bagikan buat orang lain. Dia bagikan. Saya orang yang dicintai Tuhan, saya orang yang dikasihi Tuhan, saya bagikan cinta itu buat setiap orang. Amin. Yang menjadi kesimpulan buat kita semua pada pagi hari ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Allah. Keberadaannya membawa saya dan saudara untuk mempunyai relasi yang indah bersama dengan dia. Sebab aku ini Allahmu, dia mau mengajarkan supaya saya dan saudara hidupnya berserah kepada dia. Sebab aku ini Allahmu, Tuhan mau saya dan saudara merasakan cintanya Tuhan. Karena apa? Dia bukan memberi pengharapan palsu, tapi dia pemberi harapan yang pasti. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ketika kami menjalani kehidupan ini, mungkin banyak ketidakpastian yang kami temui. Tapi firman Tuhan pagi hari ini boleh menyadarkan, membawa kami, mengajarkan kami bahwa Engkau ingin mempunyai relasi dengan kami. Tuhan mau dekat dengan kami. Ampuni kami jika kami sering sekali menjauh dari Engkau. Ajarkan kami untuk tetap terus hidup berserah kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah senantiasa kami boleh menikmati cinta-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami kerjakan, lakukan, dan hidupi di dalam kehidupan masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk persembahan pada pagi hari ini, teman-teman bisa kirimkan melalui transfer dan scan QR Code. Atau teman-teman bila mengalami kesulitan, teman-teman boleh simpan dalam sebuah amplop. Dan teman-teman boleh persembahkan ketika teman-teman punya kesempatan untuk datang ke gereja. Teman-teman, kita sadari ataupun tidak, Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita. Bahkan Ia seringkali memberikan kepada kita lebih dari yang kita minta. Kita harus sadari bahwa Tuhanlah jaminan dalam hidup kita dan kita harus rela berserah padanya. Sebab hati Tuhan ada bagi kita. Hatimu ada bagiku. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku.
Tidak dapat kita mengukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Kita katakan dari hati kita yang paling dalam, kita bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi teman-teman, kita ungkapkan dari hati kita yang paling dalam. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat kita mengukur kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hati teman-teman. Syukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita bersatu dalam doa syukur. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk satu ibadah yang Kau adakan lagi untuk kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami masih punya rumah, kami masih punya makanan yang cukup bagi kami hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan ketika Engkau masih memberikan kami keluarga, tempat kami bisa berlindung, bernaung, dan bahkan kami bisa menceritakan segala keluh kesah kami. Terima kasih ya Tuhan ketika kami masih memiliki teman-teman yang ada di sekitar kami. Terlebih terima kasih ya Tuhan ketika Engkau masih memberikan kasih-Mu nyata dalam hidup kami.
Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun banyak hal yang terjadi dalam hidup kami belakangan ini, kami yakin ya Tuhan, setiap dari kami memiliki masalah kami masing-masing. Tapi ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat tetap bersyukur padamu, tetap melihat kasih setiamu, dan tetap berserah pada Engkau sepenuhnya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang berserah padamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada kita semua, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan kita. Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy. Kita ikrarkan praise God, praise God. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Sekali lagi praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Kiranya semua kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan kita saja, dan hiduplah berserah pada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.